Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-167. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-167, kita akan mereview 8 saham yang telah di request oleh teman-teman. Dan sebelum kita memulai ke saham TDPM, saya akan mengingatkan buat teman-teman yang mungkin merasa sudah mendaftar webinar Technical 101 beserta bonus money management dan fundamental, yang merasa belum di-invite ke grup atau ke channel official RN channel, maka teman-teman silakan kontak saya dan teman-teman bisa informasikan nama biar kita cocokkan dengan database. Kalau namanya sama, namanya terdata, maka teman-teman langsung kita invite. Karena pertama, nomor telepon teman-teman itu tidak terdaftar di Telegram, sehingga kita takutnya ketika kita blast lewat email, teman-teman tidak ada notifikasi atau tidak dapat follow up lewat Telegram, sehingga kita takutkan teman-teman ketinggalan atau tidak sempat mengikuti webinar, sehingga takutnya kita merasa bersalah lagi karena teman-teman sudah seikhlasnya, sedangkan teman-teman akhirnya kelupaan, sehingga kita terus mengingatkan nanti di Telegram. Jadi kalau teman-teman misalkan belum punya Telegram, silakan download Telegramnya biar bisa kita komunikasi di sana. Dan kalau memang misalkan teman-teman merasa bahwa Telegram tidak penting, tetapi tetap pastikan kontak saya biar teman-teman bisa di reminder melalui email. Jadi email akan dikirimkan kurang lebih 1 minggu sebelum acara dimulai. Itu kita akan sudah mulai blast ya, mulai dari undangan masuk ke grup, mulai dari persiapan untuk ada backgroundnya, mungkin ada link Zoom-nya, itu akan kita informasikan semua di email dan akan kita follow up lewat Telegram. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan. Sayang sekali misalkan teman-teman sudah seikhlasnya tetapi teman-teman tidak mengikuti acaranya. Saham pertama yang akan kita review di part yang ke-167 hari ini adalah saham TDPM, di mana kalau teman-teman perhatikan saham TDPM secara risk reward itu sudah high, di mana saham ini lebih mendekati dengan PBH di 137 ketimbang ke arah support TBL di 105. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham ini, di sini punya support terdekat di 114 sampai dengan 116 dan punya resisten ada di 130 sampai dengan 137. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, lebih menarik kalau misalkan tunggu saja dia di area 114 sampai dengan 116 ketimbang teman-teman beli di atas area 122. Kecuali dia bisa melewati 137 ini, baru lebih menarik untuk saham TDPM. Selama dia belum tembus atau dia masih bergerak sideways, maka mending wait and see terlebih dahulu. Lebih condong kalau teman-teman tunggu saja di 114 sampai dengan 116. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Wismilak Inti Makmur dengan kode emiten WIM, di mana saham ini ditutup naik cukup tinggi kemarin, kurang lebih 9% di harga 695, di mana saham ini telah bergerak naik sampai melewati PBH di 585. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini, TGC sudah menambahkan satu indikator baru, yaitu yang kita kenal dengan indikator untuk melihat ada gap up atau tidak, atau gap up atau gap down. Di sini kelihatan sekali dia punya gap up kurang lebih di saat dia break di atas PBH, sehingga sekali lagi kita katakan bahwa PBH ini memang paling krusial. Ketika dia tidak mampu ditembus, maka ada peluang dia bisa turun. Tapi kalau dia bisa tembus, maka ini ada peluang seperti ini, dia langsung gap up, dan itu cukup rawan karena sekali lagi di sini sudah muncul sell on strength. Hati-hati, mungkin dia bisa naik lagi, paling tinggi dia bisa ke 705. Semoga dia bisa lebih tinggi lagi, tapi diharapkan bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, kita cari saham yang lain. Walaupun dia masih bisa naik lagi, tapi risk rewardnya sudah sangat-sangat tidak menarik. Dan kalau misalkan teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini, silakan kawal saja dan pasang trailing stop mungkin di 660 atau di 690. Silakan naikkan trailing stopnya biar kalau sudah profit bisa diamankan terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, mending kita wait and see. Kita tunggu saja sampai dia mendekati area 585
sampai dengan area 600. Kemudian berikutnya kita punya saham Jepfa, di mana saham ini ditutup di harga 1485, di mana saham ini secara risk reward dia masih high karena dia lebih mendekati dengan PBH di 1630. Tetapi kalau kita perhatikan di sini dia punya beberapa support terdekat, yaitu pertama di 1453 dan yang kedua di 1380 sebelum dia akan menuju ke PBL di 1290. Kalau teman-teman yang ingin trading saham Jepfa, maka teman-teman bisa pakai support di 1453 dan target kenaikan terdekat di 1495 dan terjauh ke 1524. Jadi kalau dia turun di bawah 1453, mending teman-teman stop loss terlebih dahulu dan tunggu kembali di area 1290 sampai dengan 1380 untuk re-entry kembali. Tetapi kalau dia bisa kuat bertahan di atas 1453, ada peluang besar dia untuk rebound. Pertama ke 1495, kemudian terakhir adalah menuju ke 1524. Kemudian berikutnya kita punya saham MTK, di mana saham ini ditutup di harga 2050 dan kalau teman-teman perhatikan di sini ini karena dia stock split, makanya candlenya seperti ini. Tetapi kalau kita perhatikan menggunakan chart TGC yang di panel sebelah kanan, maka di sini kita bisa lihat support dan resisten dari saham MTK, di mana kalau kita lihat di sini dia punya support itu berada di low 40 hari, harga terendah di 1650 dan dia punya resist berada di 2088. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya lebih sarankan ketika dia naik di atas 2088 baru teman-teman buy dengan target ke 2150 dan cut loss jika dia turun kembali ke 2050. Jadi buy on breakout di atas 2088 kurang lebih di 2090, pasang stop loss di 2050 dan TP di 2150. Kemudian berikutnya kita punya saham Waskita, di mana saham ini ditutup di harga 1555, di mana saham ini kalau tidak salah beberapa hari lalu ada seorang yang cukup terkenal ya kembali menginformasikan bahwa saham Waskita bisa naik tinggi dan mungkin banyak sekali yang terjebak lagi. Ya seperti yang sudah saya katakan bahwa mau orang bilang sahamnya bisa naik arah, bisa sampai ke 1000, ke 2000, ke 3000. Selama itu hanya omongan dia tanpa ada analisa yang sangat-sangat mendasar, maka tidak usah dipercaya, tetap riset sendiri. Dan jangan sampai kita terjebak oleh permainan-permainan yang mungkin kita sendiri tidak tahu. Bisa saja sudah beli di harga lebih rendah, kemudian dengan bantuan followers bisa mampu mengangkat saham dan setelah itu bisa taking profit, dan setelah taking profit bisa pamerin porto naiknya mungkin 100 juta tapi mungkin persentasenya tidak sampai 1%. Tetapi dari situ banyak sekali yang dirugikan karena setelah diguyur sahamnya akan turun. Jadi jangan sampai kita terjebak lagi di pola-pola yang sama. Dan sekali lagi kalau kita masih mengikuti seperti itu, kita seperti terlihat bukan sebagai seorang trader profesional atau sebagai seorang investor, tapi lebih kepada seorang spekulan yang terlihat bodoh. Jadi kalau misalkan mau ikut-ikutan orang ketika dipom-pom seperti itu, maka kita juga harus punya reason yang jelas kenapa kita harus ikut dia, dan kita juga harus tahu kapan kita harus keluar. Kalau kita lihat dari Waskita, maka di sini dia punya risk masih medium karena dia berada di tengah-tengah, artinya risk reward 1:1. Di mana kalau kita perhatikan juga di sini dia punya support terdekat itu berada di 1529 dan dia memiliki resisten jauh di 1647. Jadi kalau teman-teman yang mau trading saham ini, yang belum punya saham ini, maka teman-teman bisa beli selama dia berada di atas 1529 dengan target ke 1647. Cut loss jika dia turun di bawah 1529. Tetapi kalau misalkan yang mau invest ya, yang ambil position trading sampai akhir tahun, maka seharusnya saham ini masih layak untuk terus dikoleksi, dicicil terus. Apalagi kalau yang kemarin-kemarin bisa dapat di harga-harga yang cukup rendah. Ini kurang lebih di 1200 apa 1300 ini. Ini mungkin kalau teman-teman ambil bisa punya average yang di bawah. Tetap kawal terus sampai target. Yang pertama, pengumuman siapa CEO dari INA atau SWF. Kemudian kita lihat setelah
SWF ini jadi, apakah waskita akan benar-benar divestasi asetnya, kira-kira nilainya berapa yang didapatkan, kepada siapa, itu semua jadi tolak ukur untuk melihat kemana akan berkembangnya atau berjalannya kinerja dari emiten waskita, sehingga nanti akan tercermin juga dari pergerakan harga sahamnya. Jadi sekali lagi, kalau yang mau invest sampai akhir tahun, itu mungkin bisa terus melakukan cicil jika memang sebelumnya punya di harga 2000-an ya. Tapi kalau misalkan yang mau trading, maka selama dia berada di atas 15.29, maka saham ini masih aman. Cut loss jika dia turun di bawah 15.29. Kemudian setelah waskita, kita punya saham BBNI, di mana saham ini ditutup di harga 6.200, dan sekali lagi saham ini sudah sangat high risikonya karena dia sudah nempel sekali dengan PBH. Ini kurang lebih 200 poin lagi, sehingga kalau teman-teman yang mau beli saham ini, saya lebih rekomendasi kalau misalkan dia break dulu di atas 6.400 untuk memastikan bahwa saham ini benar-benar bisa menembus resisten paling kuat yang selama ini tidak mampu ditembus ya. Ini kalau teman-teman perhatikan di sini, ini dia bermain terus sideways ya. Ini jangan sampai dia gagal, maka ada peluang besar dia bisa turun kembali sampai ke PBL di 5250, dan itu pasti loss-nya cukup lebar, sehingga kalau yang mau buy silakan buy on breakout di atas 6.400. Tetapi kalau yang masih mau nekat buy silakan, itu karena itu haknya teman-teman, uangnya teman-teman. Sehingga kalau misalkan mau ingin buy tanpa breakout di atas 6.400, maka pastikan dia kuat bertahan di atas 6124. Ini kalau dia bisa bertahan, maka memang ada peluang besar dia bisa melanjutkan kenaikan bahkan sampai menguji resist lagi di 6.400. Cut loss jika dia turun di bawah 6124. Ini harus benar-benar disiplin. Kemudian setelah saham BBNI, kita punya saham ESA, di mana saham ini ditutup di harga 220. Sekali lagi saham ini juga secara risk reward sudah masuk kategori high, karena dia lebih dekat dengan PBH di 250, kurang lebih 30 poin. Tetapi kalau dia menuju PBL, itu kurang lebih hampir 40-an poin, sehingga risk rewardnya sudah tidak menarik. Tetapi karena itu adalah support dan resisten paling kuat, maka kita bisa akali atau kita bisa cari solusi lain dengan menggunakan semi-semi support dari saham ESA, di mana kalau kita lihat di sini, support terdekat untuk ESA itu berada di 211 sampai dengan 212, dan resisten itu berada di 232. Sehingga kalau teman-teman yang mau beli di sini 211 sampai dengan 212 ini teman-teman pakai untuk cut loss ya, masuk dengan range buy 223 sampai dengan 217, cut loss mungkin di 212, target 1 ke 232, dan target keduanya atau target akhir yaitu menuju PBH di 250. Jangan sampai dia jebol di bawah 212 karena ada peluang besar dia akan menguji support psikologis di 200, dan kalau itu juga tidak mampu bertahan, maka ada peluang besar dia akan menuju ke PBL di 177. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-167 hari ini adalah saham Harum, di mana saham ini ditutup di harga 7275, di mana kalau teman-teman perhatikan selama 40 hari ke belakang, saham ini dari 2830 itu naik sampai dengan 7275. Artinya saham ini kurang lebih sudah naik hampir 200% lebih, bahkan bisa lewat, sehingga risikonya sudah sangat tinggi. Dan sekali lagi emiten ini juga bergerak di sektor pertambangan, khususnya batu bara. Maka teman-teman bisa cari alternatif saham lain yang mungkin sejenis tetapi masih belum naik sangat tinggi. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada dua segitiga warna biru, artinya ada gap up di sini, dan itu harus teman-teman jadikan sebagai sebuah warning, jangan sampai saham ini turun lagi dan teman-teman bisa menanggung kerugian yang cukup dalam karena memang ini harganya sudah sangat tinggi. Tetapi kalau misalkan yang mau fast trade saja, maka di sini dia punya support terdekat di 6.669. Itu teman-teman bisa pakai sebagai support
dan kalau itu jebol silakan cut loss. Dan targetnya adalah menuju ke 7450. Teman-teman bisa pikirkan lagi risk rewardnya apakah layak untuk dibeli atau tidak. Tetapi sekali lagi memang emiten-emiten yang di bawah sektor komoditas pertambangan batu bara itu masih punya prospek yang sangat cerah selama harga komoditas coal itu masih berada di atas $70. Dan apalagi sekarang kalau tidak salah sampai $86. Artinya sampai kuartal 1 sekalipun itu emiten-emiten coal juga masih sangat-sangat menarik untuk dikoleksi. Tetapi lebih saya sarankan emiten-emiten yang belum naik banyak ketimbang beli yang seperti Harum ini. Ini teman-teman bisa dapat ampasnya saja. Jadi jangan sampai misalkan mau kejar saham Harum karena dia sudah naik tinggi ternyata akhirnya berujung kerugian. Kemudian baru tanya kemana-mana. Jangan sampai hal itu terjadi. Masih ada Adaro, masih ada PTBA yang masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk ke emiten-emiten tersebut. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-167. Terima kasih banyak teman-teman yang telah like, yang telah subscribe, dan yang telah bantu share video ini. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.